Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Kita memasuki bulan kedua pada tahun 2021. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menjalani perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kasih rahmat-Mu, berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang bulan Januari kemarin Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau mendewasakan kami setiap harinya. Bapa, pada minggu pertama bulan Februari ini, kami rindu lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi memasuki hadirat-Mu, lebih lagi belajar tentang visi dan misi yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Pada hari ini kita mau memuji namanya. Kita bersama-sama katakan haleluya. Allah yang baik, Allah yang mulia. Yesus namanya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Inilah kerinduan gereja kami Bapa. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semangat lagi, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersama-sama kita sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita yang perkasa. Haleluya jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, di rumah, di tempat masing-masing. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini, kita mau sorakan namanya, kita mau sorakan haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang mulia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi naikkan ini dengan hatimu, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya.
katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bersama-sama kita katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, haleluya adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab mata kami tertuju pada kasih setiamu, dan kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Maka dari itu jemaat Tuhan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal-Mu Tuhan, kehendak-Mu Bapa. Oh, di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
karena anugerah-Mu Tuhan, Kau jadikan kami hamba-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, mari sembah namanya, tinggikan namanya. Dimanapun kau berada, percayalah Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang besar, yang tak pernah tinggalkan. Percayalah Dia lebih besar dari segala masalah kita. Oh Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Mengikut-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami Bapa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu Bapa. Hendaknya di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan Tuhan. Haleluya. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring-Mu Tuhan, kuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu Tuhan jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan dengan iman, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau berkenan selalu. Benar Tuhan, seperti pujian yang baru kami nyanyikan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Pribadi yang dapat Engkau nikmati. Pribadi yang Engkau kenal Tuhan. Mengikut Engkau, mengiring Engkau. Itu merupakan anugerah yang terbesar bagi kami. Itu merupakan kesukaan hati kami. Di mana untuk kami dapat mengenal kehendak-Mu. Kami mau melepas hak kami. Fokus kami bukan lagi pada diri kami. Tapi kami mau melatih fokus hidup kami adalah menyenangkan Engkau. Berjalan seperti kehendak. Inilah kehidupan dari orang-orang yang memiliki ketulusan hati. Inilah kehidupan dari orang-orang
berintegritas. Sehingga hidup kami dapat Engkau nikmati. Karena Engkau kenal benar. Engkau mengasihi kami. Kami berharga dan mulia di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan orang yang tulus hatinya. Kehidupan orang yang memiliki integritas. Kita mulai dari Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan di sana, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak membawa manfaat atau tidak ada artinya. Kenapa? Ayat selanjutnya dikatakan, karena kata-kata yang telah kuucapkan kepadamu, atau perkataan Tuhan Yesus yang sudah diucapkan pada kita, adalah roh dan kehidupan. Itu artinya adalah menyediakan kehidupan yang kekal. Kenapa firman ini mengatakan bahwa kata-kata yang kuucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan? Karena sejatinya kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, Yesus Allah anak adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat yang pertama, firman yang menjadi manusia, itu dikatakan bahwa ia ada pada mulanya ia sudah ada. Ia adalah firman itu. Ia berada bersama-sama dengan Allah, ia adalah Allah. Sejak semula ia bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu diciptakan melaluinya. Nah, maka itu tadi diciptakan berarti ada kehidupan di dalamnya. Dan tanpa dia, tanpa kehidupan, tanpa firman, tidak ada satupun yang diciptakan. Di dalam dia ada hidup kekal. Maka itu tadi di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan roh dan kehidupan. Menyediakan kehidupan yang kekal. Maka itu di Yohanes 1 ayat 4 ini dikatakan di dalam dia ada hidup kekal. Hidup inilah yang memberi terang kepada segenap umat manusia. Hidupnya Allah, kehidupan Allah adalah terang yang bersinar menembus kegelapan. Dan kegelapan tidak akan pernah dapat memadamkan terang itu. Terang sejati itu adalah, atau dia sendiri, firman itu sendiri, datang ke dunia menerangi setiap orang. Tetapi, walaupun dunia diciptakan olehnya, dunia tidak mengenalnya. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dunia atau kita ini tidak mengenal dia ketika ia datang kepada milik kepunyaannya. Dan umatnya sendiri, Allah datang kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Yahudi. Dia tidak diterima. Tapi ayat yang ke-12 ini dikatakan, tetapi semua orang yang menerima dia, yang mau menerima dia, diberikannya hak untuk menjadi anak Allah. Yang harus mereka lakukan, yang harus kita lakukan hanyalah percaya bahwa ia berkuasa menyelamatkan mereka. Nah, semua orang yang percaya akan dilahirkan kembali. Tetapi bukan kelahiran jasmani sebagai hasil dari nafsu atau rencana manusia. Melainkan karena kehendak Allah. Karena itu dalam Efesus 2:10 dikatakan ini. Kita ini ciptanya Allah, betul. Melalui Kristus, Allah membentuk kita. Membentuk di sini adalah kita akan dilahirkan kembali bukan oleh daging, bukan oleh kelahiran jasmani, tetapi oleh roh itu sendiri. Oleh kehendak Allah itu sendiri. Supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dia persiapkan.
firman Allah menghasilkan sesuatu yang berbeda bagi setiap orang dan itu ditentukan oleh respon setiap kita. Manakala kita memberikan respon yang baik, meresponi firman Allah adalah Allah sendiri. Maka firman itu akan terus aktif bekerja dalam diri kita. Firman itu membawa kita memiliki kehidupan yang baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2:10 tadi. Nah, dasar dari orang yang tulus hati, dasar kehidupan dari orang yang tulus hati, ia dapat menyatakan dengan imannya bahwa rohlah yang memberi kehidupan. Daging tidak membawa manfaat atau tidak berarti apa-apa. Nah, kalau kita lihat di dalam tema kita di tahun 2020, yaitu dari Yesaya 30 ayat yang ke-18, dikatakan bahwa berbahagia orang menanti-nantikan Dia. Allah hendak menunjukkan kasih setianya. Menanti-nantikan. Kalau kita lihat dalam yang Allah tuntun bagi setiap kita adalah mau melatih rohnya. Nah, maka itu di sini di tahun 2021 Allah membawa kita bahwa memiliki ketulusan hati. Dia menyatakan dengan imannya bahwa rohlah agar yang memberi kehidupan, agar dia bisa melatih manusia rohnya. Dia harus ngerti bahwa rohlah atau roh Allah lah atau Allah lah yang memberi hidup. Daging atau kehidupan daging kita tidak akan membawa manfaat atau tidak artinya. Maka dalam kehidupannya ada 3 hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, memiliki iman akan firman Allah. Jadi setiap firman yang dia dengar, dia percaya akan memberi kehidupan bagi dia. Karena rohlah yang memberi kehidupan padanya. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan ini, iman timbul dari pendengaran. Jadi setiap firman yang dia dengar, itu adalah firman Kristus yang diurapi. Dan dia menerima firman Allah itu bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi sungguh-sungguh adalah firman Allah. Sungguh-sungguh Allah sendiri yang menggerakkannya di dalam dia. Yang bekerja di dalam dia karena dia percaya. Jadi firman yang dia dengar oleh tubuhnya melalui telinga. Saat rohnya atau roh kita menyatu dengan rohnya Allah. Maka melalui roh kita akan mengelola firman yang kita dengar. Sehingga jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena roh melekat pada Allah, pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaraskan dengan pikiran, perasaan Kristus. Kita akan berkehendak membawa tubuh kita melakukan kehendaknya. Dan membuat kita berkehendak melakukan segala yang dapat dia nikmati. Itu yang membawa kita dapat dia kenal. Itu yang membawa kita, kehidupan kita ini dapat dia nikmati. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 23. Nah, agar firman Allah dapat bekerja dalam kita, dalam diri kita harus membuang semua yang kotor dan yang jahat. Yang kotor dan jahat bukan hanya kalau orang bilang, saya tidak mencuri, saya tidak lagi pornea atau kehidupan dalam kepornoan. Tetapi saat fokus hidup kita bukan kepada Allah, itu kotor dan jahat. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 17, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, hatinya akan berjauh dari Allah. Dia akan seperti semak yang berduri. Dikatakan terkutuklah mereka. Jadi manakala
kita benar-benar mau roh Allah atau firman Allah bekerja dalam kita, kita harus membuang yang kotor dan jahat. Kita mau fokus kepada Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, buanglah segala yang kotor dan jahat. Yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang lemah lembut atau firman Allah ini dapat kita lakukan kalau fokus hidup kita pada Dia. Bukan fokus hidup kita pada diri kita. Nah, agar fokus hidup kita pada dirinya Allah. Jangan dalam kehidupan ini terus membantah firman-Nya. Membantah firman-Nya itu bicara mengenai terus mau membenarkan dirinya. Dalam Roma 9:20 dikatakan apa? Siapakah kamu, hai manusia, yang maka kamu membantah Allah. Membantah Allah, saya artikan, adalah meniadakan pengadilan Allah. Mengadakan pengadilan Allah itu apa? Tidak mau hidupnya diproses. Sehingga benar-benar hidupnya dibawa sesuai dengan rencana Allah. Dia tidak meniadakan pengadilan Allah. Dia tidak mau diproses seperti maunya Allah. Yang saya tangkap. Nanti kita belajar mengenai kehidupan Ayub. Karena dia mau membenarkan dirinya sendiri. Termasuk di sini membenarkan dirinya sendiri. Sehingga kita diproses itu. Ayub diserahkan pada iblis. Untuk Allah membenarkan. Kita lihat di dalam nanti baca. Dalam Roma 8 ayat 30. Proses pembenaran. Yang dimana akhirnya kita menerima kemuliaan. Itu adalah proses dimana kita mau melatih diri kita dan menguasai. Fokus diri kita bukan kepada diri kita sendiri. Tapi kepada Allah. Kita lihat. Ayub. Manakala semua harta bendanya. Sampai anaknya diambil oleh Allah. Ayub bisa berkata begini. Aku dilahirkan tanpa apa-apa. Dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan yang telah memberikan dan Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah namanya. Terus kita lihat lagi. Manakala akhirnya dirinya sendiri yang kena hajar oleh iblis. Akhirnya istrinya berkata pada dia, mana bisa engkau tetap setia kepada Allah? Kutukilah dia dan matilah. Ayub berkata ini, kau bicara seperti orang dungu. Masakan kita hanya menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Nah, jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah, ia tidak mengucapkan kata-kata melawan Allah. Saya menangkap dan saya memperhatikan banyak orang hanya membahas 2 ayat ini dalam menjelaskan Ayub. Tapi kita lihat apakah Ayub itu ujuk-ujuk bisa hidup berkenan pada Allah? Enggak. Enggak lama setelah Ayub mengatakan bahwa kau berbicara seperti orang dungu. Dan kemudian akhirnya Ayub terus membenarkan dirinya. Kita lihat di dalam Ayub ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan apa? Kemudian Ayub berbicara dan mengutuki hari kelahirannya. Mengutuki hari kelahirannya. Di mana dia bisa hadir ke dunia. Itu karena Allah. Berarti pada waktu dia mengutuki hari kelahirannya. Itu seperti yang dikatakan oleh istri kepada dia. Kutukilah dia. Ya Allah, kutukilah hari kelahiranku. Dan malam aku mulai dikandung ibuku. Dia gak terima. Berarti kalau dia gak terima, dia seperti sedang mengutuki Allah. Itu yang saya artikan. Di ayat 34, kata Ayub, tidak ada yang salah padaku. Lihat, Ayub terus membenarkan dirinya. Kenapa? Ayub tetap fokus pada dirinya, bukan pada Allah.
Tetapi Allah tidak mau memberi yang adil padaku. Itu bicara mengenai, itu berarti apa? Ayub mengatakan, engkau Allah yang curang. Dalam terjemahan lain dikatakan ini, ya jelas engkau menang, engkau Allah, aku manusia, kau bisa saja berbuat apapun padaku. Aku dia berdusta karena mengatakan aku tidak berdosa. Kini aku luka parah meskipun aku tidak bersalah. Ayub akhirnya bilang begini kepada Ayub, pernahkah kamu melihat orang seperti Ayub ini? Ia mencemooh Allah berkali-kali. Kalau kita mundur tadi di ayat yang pertama dan yang kedua. Dan yang kedua dikatakan ayat yang 9 tadi. Bahwa matilah engkau, kutukilah. Walaupun kelihatannya Ayub tidak mengutuki Allah. Dia mengutuki dirinya sendiri. Sebenarnya Ayub sedang juga mengutuki Allah. Di ayat Ayub 34 ayat 7 dikatakan ini. Itu pernahkah kamu melihat orang seperti Ayub? Ia mencemooh Allah berkali-kali. Allah yang Maha Kuasa tidak melakukan kejahatan. Allah tidak curang. Dia akan memberikan keadilan. Nah, ini bicara mengenai apa? Allah bisa saja pakai kita. Memakai iblis atau situasi seperti hari-hari ini. COVID-19. Untuk membawa kita hidup dalam perkenanan pada Allah. Sedikit mengenceng. Kalau kita banyak mengatakan begini. Saya tidak mau disuntik vaksin. Karena tubuh ini kudus. Kemudian saya teringat bahwa itu tuh seperti kayak mencobai Allah. Ingat, Allah memberikan pertolongan itu dengan cara apapun juga. Pada waktu Tuhan Yesus di atas bukit, iblis bilang gini, kalau engkau Allah, sama dengan kayak gini, aku akan tetap ditolong Allah, saya nggak mau beri vaksin. Sama seperti Tuhan Yesus gini, iblis bilang gini, kalau engkau Allah, anak Allah, lompat, maka dia malaikat atau Allah Bapa akan menatang engkau. Allah bilang apa? Tuhan Yesus Allah anak bilang apa? Jangan sekali lagi mencobai Allah. Saya mengartikan pada waktu kita menolak tidak menerima vaksin, tubuhku adalah kudus. Itu kita sedang mencobai Allah. Nah, kembali lagi di sini. Karena itu, kalau kita nangkep ini, apapun dia lakukan untuk membawa kita hidup dalam perkenanannya Allah. Apapun dia lakukan untuk membuat kita hidup seperti maunya Allah. Sadarkah kalau hari-hari ini Allah itu sedang berlaku pada Ayub? Sebenarnya yang terjadi pada Ayub itu adalah apa? Ayub sedang dipertontonkan imannya pada iblis bahwa tidak ada hambaku yang begitu baik dan setia pada dia. Allah tahu. Akhirnya Ayub bisa hidup seperti maunya Allah. Karena itu seperti di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan nih. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Proses apapun yang kelihatan tidak baik, itu adalah proses dalam pembenaran Allah. Proses kita dibawa Tuhan hidup dalam kebenaran. Melalui Kristus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal yang baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita. Di dalamnya, dalam proses pembenaran Allah ini, kita mau hidup berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hidup mau-maunya sendiri. Mau. Bagaimana aku bisa hidup? Aku menantang COVID-19 ini. Aku menantang, mana katanya. Banyak juga orang, mana katanya orang-orang yang bicara mengenai mukjizat.
diam saja. Itu seperti kayak orang ini nggak ngerti bahwa kehidupan itu semua kasih karunia. Nah, karena dalam otoritasnya lah proses pembenaran kita Dia lakukan pada diri kita. Termasuk menyerahkan kita pada iblis. Seperti yang terjadi pada Ayub. Tapi kita percaya bahwa ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya pada orang yang rendah hati. Rendah hati ini yang saya artikan adalah memiliki hati yang tulus mengasihi Allahnya. Kenapa dia memiliki hati yang tulus pada Allahnya? Karena dia gak fokus pada dirinya lagi. Fokusnya kepada Allah. Karena dia mau mengatakan bahwa daging ini tidak ada artinya. Dia terus mau melatih manusia rohnya. Karena pada orang yang takut Allah akan Allah ini, Allah menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukan pada mereka. Sehingga kita dapat berjalan hari demi hari. Sesuai dengan kehendaknya. Hidup dalam rancangannya. Itu kita lihat di dalam Mazmur 25 ayat 9, 12, 13 dan 14. Orang yang rendah hati memiliki ketulusan hati. Inilah yang membawa setiap kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dan memilih menerima tuntunan dan berkat Allah melalui firman yang telah dia berikan. Kenapa? Hidup sesuai dengan firman Allah hari lepas hari. Itu seperti kita hidup dalam salib Kristus. Menyalibkan kedagingan kita. Menyalibkan kehendak daging kita. Nah, untuk orang dunia hidup dalam penyalipan kedagingan. Itu kebodohan. Bagi orang-orang yang binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah. Itu adalah justru adalah kekuatan Allah. Kenapa? Dikatakan tadi, pada waktu kita hidup dalam roh, kita tuh sendiri sedang memilih hidup dalam kehidupan yang kekal. Hidup dalam kehidupan kekal. Kenapa? Kita hidup dalam Allah. Allah itu adalah kekal adanya. Berarti pada waktu kita menyalibkan diri kita, kita sedang masuk pada kehidupan yang kekal. Maka itu tadi, ya, Yohanes 6 ayat yang 63. Yang kedua, yaitu mau melepaskan haknya. Kita lihat dalam Roma 11 ayat 36. Dikatakan ini, kenapa dia mau melepaskan haknya? Seperti pujian kita tadi. Kita bisa mengenal kehendak Allah kalau kita mau melepaskan hak kita. Kita tidak akan pernah bisa mengenal kehendaknya, berjalan dalam kehendaknya, kalau kita tidak pernah melepaskan hak kita. Kita mau melepaskan hak kita, kenapa? Karena dari Dia, melalui Dia, dan kepada Dia segala sesuatunya. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Saat kita melepaskan hak kita, kita akan membawa diri kita mengenal kehendak Allah. Kita sadar bahwa segalanya dari Dia, melalui Dia, dan kepada Dialah segala sesuatunya. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, datang dari Dia. Segala sesuatu yang hidup melalui Dia, dan semua hal berpusat di dalam dan menjadi sempurna dan berakhir di dalam Dia. Nah, dan yang ketiga adalah senantiasa memperbarui hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36, bahwa karena segala sesuatu itu dari Dia, melalui Dia, dan kepada Dia segala sesuatunya, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat Roma 12 ayat yang pertama, oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa aku memohon mengingat semua kebaikan dan belas kasihan Allah. Karena Dia mau menjadi manusia,
untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Mari persembahkanlah semua anggota tubuh kita dengan segala kemampuan kita sebagai korban yang hidup, kudus, yaitu kita mau berbakti kepada Dia dan menyenangkan hatinya. Dengan cara bagaimana? Mau memperbarui akal budi kita atau jiwa kita. Kita tidak mau memakai cara-cara dunia. Cara-cara dunia itu dasarnya adalah fokus pada diri kita. Tetapi mau diubah secara keseluruhan melalui pembaruan pikiran kita, melalui jiwa kita, pikiran, perasaan kita. Sehingga kita berkehendak seperti maunya Allah. Agar kita dapat membuktikan apa yang baik dan yang dapat kita terima dan merupakan kehendak Allah. Di sini gini, saat kita mau menyalibkan diri kita, saat kita berjalan dalam ketidaktahuan, tapi mau tetap menyenangkan Allah, mau tetap melakukan firman Allah, disitulah kita bisa ngerti, disitulah kita bisa lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa? Kita ada dalam firman Allah, kita hidup dalam firman Allah. Kita tidak akan pernah bisa merasakan bahwa Allah bersama kita kalau kita tidak membawa hidup kita seirama, tidak membawa hidup kita di dalam firman Allah. Yang saya tangkap di sini, kehidupan kita, kehidupan yang tulus hatinya, adalah kita dengan tulus hati mempercayai firman Allah. Dengan tulus hati mau melepaskan hak kita. Dengan tulus hati kita mau mengubah diri kita seperti maunya Allah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk makan roti yang membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan kita akan minum anggur yang membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Silakan Ides. Kita naikkan pujian ini lagi, mengikut Yesus. Perhatikan. Bait demi bait. Dan hendaknya ini menjadi doa kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ini merupakan doa kami Tuhan. Ku lepas semua. Ini merupakan kerinduan kami Tuhan Yesus. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita perhatikan di sini. Setelah Ayub mengikuti prosesnya Tuhan, dan Ayub mengerti apa yang Allah sedang lakukan dalam hidupnya. Di ayat 42, Ayub mengatakan demikian. Selama ini aku mengenal engkau dari kata orang. Tapi aku saat ini bertatap muka dengan muka. Yaitu apa? Dia bisa mengenal secara keseluruhan siapa Allahnya. Itu bisa terjadi kalau kita mempercayai firman Allah. Itu bisa terjadi kalau kita mau melepaskan hak kita. Fokus kita bukan diri kita lagi, tapi Allah saja. Menyenangkan Dia adalah yang terutama. Itu bisa terjadi kalau kita mau melatih diri kita tidak berjalan dan kedagingan kita. Mau hidup dalam roh, mau melatih manusia roh kita. Kenapa? Karena kita percaya rohlah yang memberi kehidupan. Daging atau kehidupan daging tidak membawa apa-apa. Nah, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Resapi benar-benar. Pada waktu setiap kita makan roti, kita memiliki persekutuan dengan tubuhnya Kristus. Tubuhnya yang mau dia dicapik-capik. Ingat bagaimana Allah anak, Tuhan Yesus Allah anak. Sebelum dia katakan tetelestai, semua sudah selesai. Dia harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Cambuk itu mengambil bagian tubuhnya dia. Lebih lagi, segala kesukaan. Kemudian dia dihina. Bahkan orang yang berdosa di sebelahnya, ada yang menghujatnya. Tapi Allah tetap patuh pada dia. Karena itu, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Roti itu membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan itu memiliki pengertian membuat kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, setiap kita makan roti dan minum cawan, kita harus menguji diri kita sendiri. Lihat, introspeksi. Apakah kita ini dalam hidup kita ini mau hidup dalam daging atau hidup dalam roh? Mau melatih manusia roh kita atau tidak? Baru sudah itu kita makan roti dan minum cawannya Tuhan. Kita akan punyakan pujian ini lagi. Setiap kita yang mendengarkan firman Allah yang ditabur ini, mari introspeksi diri dan persiapkan hati kita untuk makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Hari ini
ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Mu Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang Sembah Dia. berkenan selalu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Senangkan Dia, senangkan Dia. Tidak dibakasya, tamakasya. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, pemilik kehidupan kami Tuhan. Kita bakasya Dia ada bersama kita hari ini. Terus sembah Dia. Aku tahu Tuhan Yesus, sementara kami menyembah-Mu, Engkau bekerja pada setiap kami Tuhan. Kia bakasakaya tabakasekeraya. Yesus Tuhan, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan pujian itu lagi. Mengikut Yesus,
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Mu mampukan jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada, itu semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami. Kami mau membawa hati kami dalam penyembahan akan Engkau. Karena kami mau mengikut-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau melepaskan hak kami. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Lah, Engkau-Lah yang memberi hidup bagi kami. Daging sama sekali tidak membawa manfaat. Terus Tuhan, jangan undur dari kehidupan kami. Jangan ambil Roh-Mu dalam hidup kami. Tapi bawa kami semakin hari, semakin mengenal Engkau. Dan kalau kami ada sampai saat ini, kami kuat, kami sehat. Kami dapat melihat Engkau menuntun kami. Kami mau menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa Allah kami adalah Allah yang baik. Allah yang menepati janji. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah yang terus membawa kami dalam proses pembenaran.
proses pemurnian, proses pembentukan kembali di dalam Engkau. Untuk kami dapat dimuliakan. Sehingga pada waktu nafiri Allah dibunyikan, kami terangkat ke surga. Kami terangkat ke Firdaus-Mu Tuhan Yesus. Karena ya Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa Indonesia. Karena kami tahu firman-Mu yang mengatakan bahwa kalau Injil Kerajaan Allah sampai pada ujung bumi, dan kami meyakini ujung bumi dari Yerusalem adalah Papua. Papua bagian dari Indonesia. Karena itu Tuhan Yesus, firman-Mu juga yang mengatakan bahwa kedatangan-Mu yang kedua bagaikan kilat yang menyambar dari timur ke barat. Yaitu dari tanah perjanjian ke ujung bumi. Ujung bumi ada timur dari tanah perjanjian. Itu Engkau sedang menyatakan kemuliaan di Indonesia. Karena itu Tuhan, kami melepaskan berkat atas Indonesia. Tanah air kami. Atmosfernya disucikan, kuduskan. Semua udaranya, tanahnya, airnya, bahkan yang ada di bawah bumi, Engkau sucikan, kuduskan. Dengan firman, dengan darah Yesus. Kami mau berkati Presiden kami, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden kami, Pak Ma'ruf Amin, dan semua jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Semua jajaran kementerian diberkati, diberkati, diberkati. Seluruh kepala-kepala daerah diberkati, diberkati, diberkati. Dari mulai tingkat provinsi sampai pada tingkat RT. Diberkati, diberkati. Kami akan melihat Engkau sedang menyempurnakan setiap kami. Manakala kemuliaan-Mu turun. Dan saya percaya kemuliaan itu sudah turun. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Semua orang akan melihat. Bagaikan api, bagaikan kilat yang memancar dari timur. Dari ujung bumi ini ke barat, kembali ke tanah perjanjian. Mari kita berdoa untuk tempat di mana kita bekerja. Sekolah-sekolah di mana kita tetap menuntut ilmu. Yang masih kuliah, doakan tempatmu kuliah. Yang masih di SMA, doakan seluruh guru-guru sekolah. Baik juga yang SMP, SM, SD. Doakan, doakan. Dan saya akan berdoa untuk tempat saya bekerja. Mari kita satukan hati kita. Dimanapun kita berada, kita berdoa. Hari ini aku mengangkat tanganku Tuhan Yesus. Untuk jajaran Sinar Mas Group Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk Eka Hospital Group Tuhan. Dan secara khusus untuk
Eka Hospital Cibubur Tuhan. Diberkatilah setiap kami Tuhan. Dari manajemen sampai ke dokter spesialis, dokter gigi maupun kedokteran perawat, bahkan sampai security. Diberkati. Berikan hikmat marifat pada setiap kami, agar kami dapat merawat pasien kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan juga kami mau berdoa terus Tuhan untuk Lipo Group dan secara khusus untuk Mall Cibubur Junction di mana kami berada. Berkati Bapak Direktur. Kamu tahu Engkau mengasihi dia. Kamu tahu dia terus Tuhan mengarahkan wajahnya padamu. Bela dia, berkati dia. Berikan hikmat marifat. Bagaimana membawa semua tenang-tenang. Diberkati dan mereka dapat melakukan aktivitas. Tidak hanya melalui offline, tapi juga melalui online Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Cibubur ini. Ini adalah kota pintu gerbang, yaitu perbatasan dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Jakarta Timur. Dan kamu tahu, Engkau selalu berbicara secara khusus untuk perbatasan. Engkau selalu bicara khusus pada pintu gerbang. Kami terus memberkati Jakarta. Diberkatilah kepala daerah, gubernur. Diberkatilah wali kotanya. Dan juga untuk kota Bekasi, kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Diberkati pemimpin-pemimpin. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kasih setia pada kami. Mari kita akan angkat tangan kita, buka hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan persekutuan yang manis, baik dan sempurna dari Allah Roh Kudus turun menyertai, memberkati kita, membawa kita hidup dalam kemuliaan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.